Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai ayat 15. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Yesus berkata kepada para muridnya, dalam berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik, seperti orang yang berpikir bahwa doa mereka akan didengar Bapa karena banyaknya kata-kata mereka. Jangan seperti mereka. Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan sebelum kamu bertanya padanya. Inilah cara kamu berdoa: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang bisa kita renungkan melalui Injil hari ini. Pertama, kepercayaan mutlak pada penyelenggaraan Tuhan. Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan sebelum kamu meminta kepadanya. Firman Kristus adalah sumber penghiburan dan harapan yang tak habis-habisnya, sehingga mendorong kita untuk terus-menerus berpaling kepada Bapa kita dalam doa. Kesalehan sejati tidak terletak pada banyaknya jumlah kata-kata dalam doa dan frekuensi doa kita, tapi terletak pada kasih yang dengannya seorang Kristen berbalik ke arah Allah dalam semua peristiwa, baik besar maupun kecil. Santo Agustinus meyakinkan kita bahwa sementara kita berdoa, Allah membentuk hati dan jiwa kita, sehingga kita akan siap untuk menerima hal-hal baik yang Ia inginkan untuk memberi kita jawaban atas doa-doa kita. Lalu yang kedua, doa yang sempurna. Santo Agustinus menegaskan bahwa doa Tuhan sangatlah sempurna, sehingga merangkum dalam beberapa kata yang dibutuhkan manusia untuk meminta dari Allah. 2 permohonan pertama, bahwa nama Allah dikuduskan di antara semua orang, dan bahwa kerajaannya akan datang. Hendaknya menyentuh kita di kedalaman kesejahteraan kita. Kita dipanggil untuk menjadi utusan kerajaan Allah itu, untuk menyebarkan
kasih Kristus di antara sesama kita. Saudara dan saudari terkasih, semangat apostolik kita hendaknya dihidupkan setiap kali kita mengucapkan doa Tuhan. Mendoakan doa Tuhan berarti kita berusaha untuk menyesuaikan diri kita dengan doanya dalam semua pikiran dan tindakan kita. Saudara dan saudari yang terkasih, lalu pada bagian ketiga, kebutuhan rohani dan kemanusiaan kita. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Meskipun kita bekerja mendapatkan makanan harian kita dengan keringat kita, hal itu masih merupakan rahmat dari Tuhan. Kita hanya meminta apa yang kita butuhkan setiap hari. Bapak Gereja juga melihat bahwa permintaan ini sebagai permintaan untuk ekaristi, roti kehidupan. Kita berusaha untuk hidup sehingga layak untuk menerima ekaristi setiap hari. Kristus kemudian memerintahkan kita bahwa ketika kita memohon pengampunan dari Allah, kita juga harus bersedia mengampuni orang lain dengan cara yang sama seperti kita sendiri diampuni oleh Bapa kita. Apakah kita menjalani ajaran ini sepenuhnya dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus? Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, akhirnya kita meminta untuk dibebaskan dari godaan yang di luar kekuatan kita dan untuk dijauhkan dari kejahatan atau yang jahat. Bapa jauh lebih kuat daripada godaan apapun yang dapat dikirim iblis terhadap kita. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kita doa Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.